Assalamualaikum, selamat malam, selamat datang. Dan seperti biasa kalau kamu dengerinnya bukan malam hari, selamat datang, selamat mendengarkan. Pernah gak sih kalian ngalamin atau ngejalanin virtual relationship? Entah itu pacaran, sahabatan, family, kayak ibu anak, ayah anak, atau abang adean, atau apapun deh itu, yang jelas hubungan itu tuh virtual gitu, maya dan gak nyata. Ya meskipun ya banyak juga kejadian yang jadi nyata setelah ketemuan dan mereka tuh berlanjut gitu. Nah jadi malam ini tuh aku mau sharing cerita yang menurutku unik banget. Jadi ini cerita tentang temanku dan cerita tentangku salah satunya. Ya, jadi kali ini mau sharing gak cuma satu kisah ya. Mudah-mudahan ada kisah-kisah lainnya yang gak kalah menarik. Dan untuk kamu yang mau sharing pengalaman menariknya, boleh DM ke aku di Instagram atau email aku di watashiwa.indah@gmail.com. Nanti untuk detailnya aku tulis di description box ya. Aku bakal senang banget bacain cerita-cerita dari kalian tentunya. Dan sebelum masuk ke cerita, yuk saling sapa dulu. Kabar kalian gimana hari ini? Gimana pekan ini? Apakah baik? Semoga baik-baik aja ya. Aku dan kamu serta kita semua berharap semoga hari-hari yang kita lalui baik dan kita sehat selalu. Amin. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, yuk kita mulai ceritanya. Berbagi kisah dan cerita bersama aku Indah di podcast Ruang Renung, yang berawal dari kisah dan pengharapan yang mungkin dikemas jadi sebuah cerita. Semoga kisah yang dibagikan bermanfaat untuk yang mendengarkan. Dan kalaupun ada kisah yang sama, kamu harus tahu kalau kamu gak sendirian. Jadi apapun yang kamu rasakan, take your time, sejenak nikmati saja perasaan itu, lalu biarkan dia berlalu atau simpan di memori yang hanya akan jadi kenangan. Dan dari sinilah kita mulai. Jadi kisah ini tuh terjadi sekitar tahun 2012-2013 gitu. Lagi anget-angetnya Facebook ya. Jadi teman aku nih cowok, sebut aja namanya Bambang. Kenapa harus Bambang ya? Ya udah refleks aja gitu, bagus namanya. Nah, jadi si Bambang ini perantauan di Jakarta dari salah satu kota di Pulau Sumatera. Nah, si Bambang ini udah merantau sekitar setahunan katanya di Jakarta. Di sana awalnya dia kerja, namun karena satu dan lain hal akhirnya dia merintis usaha kecil-kecilan, berdagang gitu. Jadi resign nih dari kerjaannya. Dan nggak diceritain nih detailnya dia jualan apa atau di mana. Yang penting dia bilang dia berdagang gitu. Terus singkat cerita, setelah merintis usaha hampir setahun, si Bambang ini menghentikan usahanya nih, padahal udah lumayan berkembang, demi pulang ke kampung halaman menyambung usaha orang tuanya, dikarenakan orang tuanya itu udah tua dan udah waktunya rehat, dan digantikanlah oleh si pewaris tahta, si Bambang ini tadi nih. Dan ternyata si Bambang adalah anak sulung nih. Jadilah si Bambang ini pulang gitu kan. Nah, setelah sampainya di kampung halaman, dia meneruskan usaha orang tuanya seperti yang diharapkan oleh orang tuanya gitu kan. Nah, beberapa bulan kemudian, waktu itu tuh aku ngeliatnya di Facebook gitu ya. Dulu kan zamannya wall to wall gitu. Nah, jadi aku ngeliat ada satu postingan dari seorang ibu-ibu yang memberikan ucapan selamat atau ucapan untuk menyemangati si anak ini tadi gitu, si Bambang ini tadi gitu kan. Nah, aku pikir waktu itu orang tuanya gitu. Cuman kan setahu aku ceritanya si orang tuanya itu di kota yang di Sumatera itu kan gitu. Tapi si ibu ini itu berada di Jakarta gitu kan. Nah, akhirnya ya udah kepo kan, karena kepo jadi setiap ada wall, mereka berbalas wall gitu selalu terlihat kan gitu kan di feed gitu atau di beranda Facebook gitu. Nah, ternyata setelah ditelusuri dan setelah dilihat itu tuh bukan orang tua kandungnya gitu. Jadi si ibu-ibu ini selalu memberikan perhatian ke si Bambang seperti layaknya seorang ibu kepada anaknya gitu. Dan si Bambang pun membalas seperti layaknya seorang anak kepada ibunya yang sangat menyayangi ibunya seperti itu. Nah, pas udah sekian lama gitu, akhirnya kebetulan emang aku sama si Bambang kan cukup dekat gitu, dan akhirnya dia cerita bahwa itu tuh bukan orang tua kandungnya dan bukan saudara gitu. Jadi si ibu ini adalah seorang kenalannya yang tadinya di Jakarta dan baru ketemu satu kali. Dan setelah ketemu itu
mereka justru nggak ada komunikasi sama sekali kan. Jadi kayak ya udah, let it flow aja, berjalan seperti biasa. Cuman intens ketika si Bambang pulang kan ke kampung halamannya. Nah, barulah di situ mereka berkomunikasi dengan intens gitu. Nah, hubungan ini sih kayak hubungan family gitu ya kan, ibu dan anak gitu. Nah, jadi pesan moral yang aku dapat dari sini adalah semakin intens mereka semakin intens mereka berkomunikasi, secara otomatis kan mereka punya bonding tuh kan. Nah, pada akhirnya mereka sering curhat-curhatan. Ini cerita dari si Bambang nih. Mereka sering curhat-curhatan dan akhirnya si ibu ini atau si orang tua yang virtual ini sering ngebantuin si Bambang ini gitu. Perbantuannya berbentuk macam-macam gitu ya. Ada yang berbentuk finansial, ada yang berbentuk ya si ibu juga ternyata punya saudara di kota tersebut, terus si Bambang punya permintaan tolong apa gitu kan. Akhirnya si ibu menghubungin keluarganya yang ada di sana untuk membantu si Bambang ini tadi gitu. Dan sebenarnya si Bambang tuh nggak memanfaatkan ibu ini sama sekali, cuman hanya sekedar si Bambang ini tipikal orangnya yang memang suka sharing gitu kan. Jadi si ibu ini juga tipikalnya ternyata menanggapi gitu sharing dari si Bambang ini. Jadi akhirnya si ibu ini sedang ngebantu si Bambang gitu. Nah, jadi menurut aku sih ini salah satu cerita yang berdampak positif ya. Artinya si Bambangnya sendiri mengaku memang tidak pernah berniat memanfaatkan si ibu gitu. Emang si ibunya baik katanya. Pada akhirnya si Bambang ngerasa dia punya keluarga lain yang tidak berasal dari kota asalnya dan punya hubungan yang cukup dekat gitu. Menurut aku sih ini cerita yang sangat menarik ya gitu, karena gak semua yang namanya virtual relationship itu berujung buruk gitu atau menyakitkan gitu. Ini salah satunya itu ya ini cerita si Bambang ini, bahwa akhirnya sampai sekarang mereka berkomunikasi dengan baik, berhubungan dengan baik, dan ya saling bertukar pikiran, mereka sering sharing gitu, meskipun sekarang hanya via chatting gitu ya, atau telepon seperti itu, dan nggak pernah ketemu lagi katanya, karena si Bambang ini nggak pernah ke Jakarta lagi gitu kan. Dia benar-benar stay di kampung halamannya meneruskan usaha si orang tuanya tersebut gitu. Nah, itu salah satu cerita yang menurut aku menarik tadi. Jadi buat teman-teman yang ngedengerin ini, mungkin kalian mungkin berpikir kalau virtual relationship itu nggak selalu berakhir baik gitu. Nggak juga, karena sepengalaman si Bambang ini aku memetik bahwa bagus kok gitu kan, berdampak positif juga gitu kan. Dan si Bambang lebih menghargai jadinya, karena kan sering dibantu nih sama si ibu gitu, jadi dia juga lebih menghargai kan. Jadi kalau si ibu pengen sharing atau si ibu kesepian mungkin karena anaknya nggak ada di Jakarta atau bagaimana, nah ini aku nggak tahu nih si ibu ini apakah anaknya ada di Jakarta atau enggak. Cuman memang si Bambangnya cerita bahwa si ibu ini di Jakarta seorang diri gitu sampai saat ini gitu maksudnya. Jadi nggak tahu suaminya kemana, apa udah nggak ada atau gimana. Yang jelas si ibu ini di Jakarta itu seorang diri gitu. Jadi mungkin dia merindukan sosok anak atau bagaimana, akhirnya dekatlah sama si Bambang seperti itu. Nah, untuk cerita kedua ini gak kalah menarik karena aku sendiri yang ngalamin. Jadi aku tuh pernah jalanin virtual relationship, dan itu cukup lama. Jadi itu sekitar tahun 2007-an deh kalau gak salah. Itu zamannya Mic33 kalau teman-teman ada yang tahu. Jadi Mic33 itu platform chatting-chattingan gitu ya. Terus ketemulah di sana sama salah seorang cowok tentunya. Nah terus di sana kan nggak salah ada, aku tuh lupa ingat, cuman kayaknya di Mic33 itu ada grup-grup gitu kan. Nah jadi ketemu deh sama salah seorang cowok, dan akhirnya kita berlanjut di private chatting kan, bukan di grup itu lagi. Dan kemudian deket karena kita sering sharing, sering cerita apa aja gitu. Ya deket banget karena kita tuh sharing daily life kita gitu kan, keseharian kita tuh ngapain gitu, kita cerita gitu, pokoknya sering sharing deh gitu. Dan kebetulan si cowok ini
waktu itu masih sekolah dan lebih banyak sharingnya ke aku gitu kan. Dia di sekolah gimana, sepulang sekolah gimana gitu kan. Jadi lebih ini aja. Dan kan sesekali kita juga sharing tentang grup yang sedang kita join ini bareng-bareng gitu kan. Nah, setelah berjalan berapa tahun ya, pokoknya lama deh, sekitar 2-3 tahun apa, pokoknya seiring berjalannya waktu sampai akhirnya kita lost contact di Mik3 udah gak main lagi gitu kan. Tapi kita udah tukeran Facebook pada saat itu. Udah ada Facebook belum ya? Belum. Aku lupa ding. Pokoknya kita tuker-tukeran email dan nomor handphone kalau nggak salah. Nah kemudian tapi jarang berkomunikasi, nggak seintens waktu kita awal kenal di Mik3 itu kan, sekitar 1 tahun setelah itu. Nah 2-3 tahun setelah itu kita nggak pernah berkomunikasi sama sekali gitu. Kalaupun ada itu komunikasi sesekali doang, cuma nanya, hai lo apa kabar gitu kan, terus lo sibuk apa sekarang, gimana hari-hari lo, cuma gitu doang kan, abis itu udah gitu. Nggak sampai tiap hari atau setiap berapa jam gitu kita chatting, enggak gitu. Sampai pada akhirnya si cowok ini ternyata yang aku tahu udah beberapa kali gonta-ganti pacar gitu ya. Udah setelah 2-3 tahun udah beberapa kali gonta-ganti pacar gitu. Sementara aku waktu itu masih dengan orang yang sama. Dan kita sering berbagi cerita kalau kita akhirnya komunikasi lagi gitu setelah 3-4 bulan, kemudian kita chattingan lagi atau teleponan lagi gitu, baru kita akhirnya cerita. Dan dia selalu menanyakan hal yang sama tentang pacar aku gitu. Dan karena selalu mendapati dengan orang yang sama, dia sering nanya, kapan lu nikah gitu. Dan waktu itu aku gak mikirin ke situ karena emang aku masih kuliah kan, belum berpikir untuk ke arah sana gitu. Jadi tiap dia bertanya itu tuh aku kayak, apaan sih ini orang gitu, nanya nikah mulu, siapa juga yang mau nikah sekarang gitu kan. Terus ya udah, singkat cerita akhirnya kita lost kontak lagi kan. Kemudian begitu lagi, habis nanti kontekan lagi setelah 6 bulan, 8 bulan, terus tahun gitu. Sampai akhirnya sejak pertama kali ketemu itu berselang 7 tahun ya, apa 7,5 tahun gitu. Akhirnya kita ketemu lagi, dan kali ini tuh udah ada BBM kan, kita tukeran pin dan ya udah gitu. Hanya di pertama kali tukeran pin doang kita intens untuk berkomunikasi seperti biasa kan, hari-hari lo gimana gitu, lo gimana hari ini atau apa gitu kan. Setelah itu udah lost contact. Dan pada suatu hari kita teleponan terus pertanyaan yang sama, dia bilang, kapan lo nikah gitu. Nah waktu itu kayaknya saat aku pacaran tahun ke-6 apa ya, pokoknya 7, lupa deh, pokoknya udah lama. Dan lagi masa-masanya kayak yang bosen gitu. Jadi aku sama pacar waktu itu bener-bener kayak yang punya dunia sendiri gitu. Dia sibuk sendiri kuliah terus ngapain gitu, aku juga sibuk sendiri kuliah ngapain gitu. Jadi kita tuh bener-bener jarang banget ketemu. Dan ketika ditanya kayak gitu sama si cowok ini, aku tuh langsung yang, aduh apaan sih, pertanyaannya bisa yang lain gak sih gitu kan. Terus ya udah, sontak aja langsung gini jawabannya, nggak tahu, gue pusing mikirin itu gitu kan. Terus tiba-tiba aja tuh dia ngomong kayak gini, dicurahin nih seluruh isi kepalanya itu dia curahin gitu, bahwa ternyata 7 tahun ini dia tuh sebenarnya suka sama aku, katanya gitu kan. Dia suka sama aku, tapi karena dia ngerasa itu sesuatu yang gak mungkin, kita berjarak jauh, beda kota, beda provinsi, kemudian karena selama ini juga aku masih dengan orang yang sama, jadi dia gak pernah mengungkapkan itu. Dan ya udah, makanya kita akhirnya virtual relationship-nya ya as a friend gitu kan. Jadi pada saat dia mengungkapkan kalau dia sebenarnya suka sama aku dari dulu tuh, aku yang kayak, apaan sih nih gitu, ini apa maksudnya gitu kan. Terus ya nggak tahu ya, namanya cewek dinyatain kayak gitu tuh rasanya kayak yang gue lagi penat lagi nih sama kehidupan sehari-hari, pacaran lama udah gini-gini aja, nggak ada majunya gitu, nggak ada
jalan ke depannya gitu, nggak tahu nasib masa depannya gitu kan, cuma berjalan gini aja flat gitu kan. Terus akhirnya cuman sekedar ngomong, ya kalau lo emang beneran senang sama gue, lo datang aja ke sini, ke kota gue, terus lo jumpai orang tua gue, terus ya udah lo sampein aja memang mau lo apa. Kenapa aku jawabnya kayak gitu? Karena waktu itu dia bilang, kalau gue serius sama lo, gue mah gak pengen pacaran, gue mah pengennya serius aja langsung nikah gitu, karena gue suka banget sama lo dari dulu gitu kan. Jadi kayak, ya udah, gue tantang aja nih sekalian cowok kan. Akhirnya ya udah, aku bilang kayak gitu sama si cowok nih. Nggak tahu dia mikirnya apa dan gimana, akhirnya dia beneran nyamperin aku ke kota tempat aku tinggal waktu itu kan. Dan dia beneran nyamperin aku waktu itu, dan dia bener-bener nempatin janjinya bahwa dia pengen ketemu keluarga aku, keluarga inti tentunya ya. Jadi dia ketemu sama papa, mama, abang, adik yang ada di rumah gitu. Terus dia sampein kalau dia punya niat serius untuk nikahin aku. Wow nggak tuh? Wow banget, amazing gitu kan. Jadi memang waktu pada saat itu aku masih berstatus pacaran sama pacar aku. Cuman semenjak beberapa bulan terakhir, setengah tahun terakhir apa 1 tahun terakhir aku lupa, kita tuh udah kayak punya komitmen gitu loh. Jadi kayak yang sama-sama jenuh mungkin, cuman sempat terlontar kalau ada cowok atau laki-laki yang serius sama kamu, terus berniat nikahin kamu, karena aku belum bisa dalam waktu dekat, ya silahkan aja kalau kamu mau, kalau kamu setuju, katanya gitu. Aku nggak tahu waktu itu dia ngomongnya serius atau gimana, cuman ya aku nganggapnya kayak yang ya udahlah, mungkin dia belum bisa dalam waktu dekat dan aku juga nggak bisa maksain anak orang kan gitu. Jadi ya udah, mungkin dia mengeluarkan statement itu antara berat hati sama emang kayak yang mau melepaskan diri, nggak tahu deh gitu. Jadi pada saat udah ada statement itu, kita kan jarang ketemu, makanya akhirnya aku bisa berani ngomong kayak gitu ke si cowok Mik-Tri tadi ini kan. Dan akhirnya dia datang dong ke kota aku, ngomong sama orang tua aku, dan otomatis kaget dong satu keluarga, karena tahunnya kan aku hampir 7 tahun ya, 7 tahun gitu pacaran sama si pacar aku waktu itu kan. Dan akhirnya aku cuman jawab kayak gini nih ke keluarga aku, ini nih ada pemuda datang jauh-jauh nyebrang pulau buat ngelamar aku. Ya kalau aku mah gimana, keluarga aja gitu, karena yang terbaik yang disarankan orang tua itu menurut aku baik buat aku gitu. Terus setelah dipertimbangkan dengan sangat matang, akhirnya diputuskan bahwa kita menerima lamaran si cowok itu. Dan si cowok itulah yang akhirnya jadi suami aku sekarang gitu. Jadi akhirnya kita nikah, dan singkat banget itu karena waktu itu kita ketemunya di bulan karena waktu itu si cowok itu datang ke kota aku sekitar bulan Agustus kalau nggak salah. Terus aku request, aku pengen nikahnya tahun ini, aku nggak mau lewat tahun depan gitu, karena menurut aku pengen nikah tahun ini aja gitu, mempertimbangkan satu dan lain hal, karena kebetulan kedua orang tua aku tuh udah tua dan udah mulai sakit-sakitan gitu kan. Khawatir aja mereka mikirin aku karena tinggal aku yang belum nikah gitu, sementara adik aku udah nikah dan udah punya anak waktu itu. Dan ya udah, akhirnya permintaan aku disanggupin dan akhirnya kita menikah gitu. Kemudian aku setelah menikah, beberapa bulan setelah menikah, aku dibawa ke kota asal si suami, dan jadi ya aku sekarang di sini, dan sekarang aku yang perantauan ceritanya. Nah, jadi itu dia tadi cerita mengenai virtual relationship lagi yang berending manis atau yang berakhir positif ya. Nggak semuanya virtual relationship itu berakhir negatif gitu. Bahkan aku sama suami itu ketemu hanya beberapa kali sebelum kita akhirnya menikah gitu. Jadi pacaran dan pengenalannya tuh benar-benar setelah akad nikah gitu. Dan sebelum kita menikah kan kita sudah menjalin hubungan komunikasi
yang intens gitu. Jadi pelan-pelan mengenal via komunikasi, kemudian setelah menikah juga mengenal satu sama lain, walaupun itu gak mudah ya, karena kita kan dari kultur yang berbeda juga. Jadi penyesuaian itu benar-benar butuh usaha ekstra banget gitu. Dan ya disinilah kita sekarang, dan aku menjadi istrinya dan dia menjadi suami aku. Kita yang hasil dari virtual relationship tadi, yang menjalin hubungan lama banget 7 tahun sebagai teman tentunya awalnya, dan berakhir menjadi suami istri in real life. Nah, demikian 2 kisah tentang virtual relationship yang aku sharing ke kalian semua, ke teman-teman, ke kamu yang mendengarkan. Dan semoga kisah ini ada manfaatnya buat kamu. Apakah itu mungkin menjadi motivasi kamu untuk ketemu sama orang di virtual relationship kamu, atau untuk sekedar mengubah pandangan bahwa gak selamanya virtual relationship itu berakhir buruk gitu, karena gimana kita menyikapinya ya. Kalau emang dari awal niatnya main-main, mungkin kesananya kurang baik gitu. Tapi kalau niatnya dari awal tulus, kita yang pengen temenan, kita pengen menjalin persahabatan, atau kita pengen menjalin asmara dengan tulus, ya mungkin insya Allah berakhir baik ya, positif gitu. Dan buat kamu yang mau share cerita menariknya, boleh ditunggu di Instagram aku, di DM atau di email yang nanti aku sertakan di description box di bawah ya. Dan sampai jumpa di cerita dan kisah selanjutnya bersama aku Indah di podcast Ruang Renung. Assalamualaikum.